Selamat sore Ibu. Selamat sore Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Baik. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah datang di pertemuan kita ini di modul 2 di sesi memulai usaha. Masih ingat pelajaran bulan kemarin? Masih Pak. Kita bulan kemarin mempelajari bagaimana menabung dan merencanakan utang. Di sini udah ada yang menabung? Iya Pak. Udah. Menabung ini sangat perlu untuk keperluan jaga-jaga seperti kebutuhan mendesak. Dan menabung ini juga bermanfaat untuk mencapai tujuan tertentu supaya tidak tergantung kepada utang. Pernah kalian berutang? Pernah kan? Kalau kita berutang, kita pikirkan itu semuanya seperti tempatnya kita menabung, sama siapa kita menabung, dan berapa uang kembalian yang harus kita kembalikan. Sebelum kita memulai ini, pertemuan kita ini, kita breaking dulu ya, kita permainan dulu ya. Oke. Permainan ini seperti permainan kata-kata, angka, permainan angka. Permainannya seperti ini. Kalau Bapak nanti angkat sebelah kanan, berarti yang mulai nanti menghitung seperti Bapak bilang angkat 1, mulai dari sana langsung lanjut 2 dan seterusnya. Kalau Bapak nanti bilang kiri, yang Ibu nanti melanjut dan diteruskan di sana. Oke? Konsentrasi ya. Kita mulai 3, 4, 5, terus 6, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 12. 13, 17. Bapaknya salah kan? Bapaknya kurang konsentrasi berarti ya kan? Kayak mana permainan kita ini? Seru nggak? Seru ya. Semuanya konsen kecuali ibu yang di tengah ya. Harus konsen dulu Pak. Selanjutnya kita akan mempelajari yang bulan kemarin, yaitu tentang pelajaran yang soal latihan tempat menabung ini. Bagaimana tempat menabung ini ada 6, yaitu di rumah, di celengan. Ada celengan kan? Ada. Nah, di sekolah anak, di arisan, kelompok pinjam, simpan pinjam, koperasi, bank pasar. Kalau dari ini semua, tempat meminjam yang paling disarankan yaitu koperasi, karena lokasinya itu mudah ditemukan, setorannya harus rutin ya, tapi pengembaliannya bunganya kecil, jadi disarankan untuk ibu-ibu meminjam di koperasi kalau ada yang perlu dipinjam. Ya Bu, udah ngerti kan Bu tentang koperasi kan? Bulan kemarin kan? Sudah ya. Terus kita ini mempelajari bagaimana cara membuka usaha. Kita sama-sama membaca poster ini ya. Tinggal kita lihat. Siapa yang bisa baca? Nah, baca dulu ini apa? Ayo Bang, saya langin untuk menambahkan pembelajaran. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Pasca. Siapa lagi yang bisa? Oke, lanjut. Apa bacanya? Ayo Bang, usaha yang untuk menambah. Oke, tepuk tangan sama Ibu Kesia. Ini poster ini mengajak kita supaya ngapain? Membuka usaha. Supaya apa tadi? Supaya tambah pendapatan. Pendapatan ini nanti bisa akan untuk kebutuhan kita, seperti kebutuhan sehari-hari, seperti untuk makan kita nanti, beli beras, beli untuk kebutuhan dapur lah. Ada yang udah ada usaha di sini? Ada kan?
Seperti apa contoh usaha yang ibu tahu? Menjual ikan. Nah, menjual ikan ya. Di pasar-pasar kan banyak udah ada ikan kan. Buat ini nanti ikan ini bisa diolah lagi seperti buat kerupuk kan, kerupuk ikan yang dijual-jual itu kan. Ada di sini tips-tips untuk membuka usaha di sini, yaitu cari, kembangkan dan pertimbangkan kelayakan ide usaha. Seperti ide ini tadi itu ikan. Itu apa itu ikan? Apa yang bisa kita buat dari ikan? Kayak gitu kan? Seperti kerupuk ikan kan. Jadi setelah ada idenya tadi seperti ide pasca, kita susun lagi rencana usaha dengan matang. Rencana usaha ini seperti kapan kita membuka usahanya, modalnya berapa, dan sama siapa kita nanti menjualnya, ya kan? Supaya nanti usaha kita ini berjalan dengan lancar. Lalu pantau kondisi keuangan usaha secara rutin. Kalau kita udah buka usaha, kita nanti pasti akan ada penghasilan dari usaha itu. Maka kita harus memantau, menggunakan dengan baik supaya untungnya itu bisa menjadi modal lagi dan lebih besar lagi kemudian nanti yang kita dapatkan. Sampai di sini paham Ibu mengenai poster ini? Paham, Pak. Paham ya, paham ya. Jadi kalau kita kan udah mempelajari ini, jadi kita buat yel-yel dulu ya, hitung-hitung kita semua ya. Nanti kalau saya bilang uang tidak cukup, buka usaha yuk. Oke? Kita tes dulu ya. Uang tidak cukup. Buka usaha yuk. Ah, kurang kompak. Sekali lagi ya, kalau Bapak nanti bilang uang tidak cukup, kita bilang buka usaha yuk. Nah, sekali lagi ya. Uang tidak cukup. Buka usaha yuk. Oke, biar lebih menarik kita buat gerakan aja ya. Bapak nanti bilang uang tidak cukup, buka usaha yuk ya. Oke? Uang tidak cukup. Buka usaha yuk. Oke. Untuk pelajaran nanti selanjutnya Bapak akan bagikan ini kertasnya nanti untuk pelajaran selanjutnya ya. Dan ini spidolnya nanti untuk ada yang tulis-tulisan mengenai langkah selanjutnya. Sebelum kita melangkah selanjutnya, kita coba lagi yel-yelnya. Uang tidak cukup, buka usaha yuk. Oke, nanti kita melanjut ke tahap selanjutnya. Kita istirahat dulu ya Bu ya. Ya, Pak.